Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Valentina. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemeliharaan perangkat lunak dari tugas RPL yang ditugaskan oleh dosen saya, yaitu Ibu Vera Dila Amalia. Baiklah, mari kita simak penjelasan berikut. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu pemeliharaan perangkat lunak. Di sini kita harus tahu dulu apa itu pemeliharaan perangkat lunak, yaitu proses umum pengubahan atau pengembangan perangkat lunak setelah diserahkan ke konsumen. Perubahan mungkin berupa perubahan sederhana untuk membatalkan error coding atau perubahan yang lebih ekstensif untuk membetulkan error perancangan atau perbaikan signifikan untuk membetulkan error spesifikasi atau akomodasi persyaratan baru. Selanjutnya yaitu di dalam pemeliharaan perangkat lunak ada yang namanya ruang lingkup pemeliharaan yang terdiri dari dua. Yang pertama ada aktivitas pemeliharaan dan yang kedua ada adaptasi produk dengan lingkungan operasional yang baru. Contohnya hardware sistem operasional. Dan yang pertama ada aktivitas pemeliharaan, yaitu penambahan atau perbaikan produk perangkat lunak. Yang kedua ada adaptasi produk dengan lingkungan, yaitu pemindahan perangkat lunak dengan perangkat keras yang lain, modifikasi untuk dapat mempergunakan protokol tambahan. Dalam pemeliharaan perangkat lunak ada juga jenis-jenisnya. Yang pertama ada corrective maintenance, adaptive maintenance, preventive maintenance, dan preventive maintenance. Yang pertama kita bahas yaitu corrective. Apa itu corrective? Corrective adalah pemeliharaan ini untuk merespon terjadi kesalahan-kesalahan saat produk dioperasikan, baik berupa bug ataupun perubahan output yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua ada adaptive, yaitu merespon perubahan yang terjadi pada lingkungan yang mempengaruhi perangkat lunak tersebut, seperti perangkat keras, sistem operasi, prosedur bisnis, dan kebijakan lainnya. Yang ketiga yaitu ada preventive. Yang ini merespon permintaan tambahan berupa fungsi-fungsi yang baru muncul setelah pengguna melakukan uji coba perangkat lunak tersebut. Yang keempat ada preventive maintenance, yaitu dilakukan untuk melakukan re-engineering terhadap perangkat lunak agar lebih mudah diperbaiki, memiliki tingkat adaptasi yang tinggi dan mudah mengakomodasi munculnya kebutuhan baru. Setelah itu, ada pula manfaat pemeliharaan perangkat lunak. Yang pertama, manfaatnya memastikan kesesuaian dengan kebutuhan fungsionalitas teknik software, memastikan kesesuaian kebutuhan pihak manajerial mengenai jadwal dan budget. Yang ketiga ada dapat meningkatkan efisiensi software. Berikut juga aktivitas pemeliharaannya. Nah, di dalam pemeliharaan perangkat lunak juga terdapat beberapa case tools yang membantu pemeliharaan sistem yang ketika sudah rusak bisa diperbaiki, yaitu pertama ada rekayasa maju atau disebut dengan forward engineering, terus ada rekayasa mundur, reverse engineering, rekayasa ulang, re-engineering, restrukturisasi atau restructuring, dan yang terakhir ada sistem pakar pemeliharaan atau maintenance expert system. Ada pula biaya yang di dalam proses pemeliharaan perangkat lunak, yaitu biaya maintenance software-nya. Hal-hal yang mempengaruhi biaya tersebut yaitu ada stabilitas tim, kontrak maintenance, skill atau kemampuan dari staff, struktur dan usia program tersebut. Berikut juga ada beberapa model proses re-engineering software yang seperti sudah saya jelasin di slide sebelah. Beberapa yang mempengaruhi juga
ada forward, ada data, ada kode, ada reverser, ada dokumen, dan inventory. Berikut alur-alurnya. Perbaikan dalam keadaan darurat di pemeliharaan perangkat lunak yaitu ada change request, analysis source code, modify source code, dan deliver modified system. Keadaan darurat biasanya terjadi saat terjadi masalah terhadap sistem yang kritikal, permasalahan mempengaruhi lingkungan operasional, munculnya pesaing baru atau peraturan baru. Ada juga nilainya itu dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara requirement desain dengan codingnya. Di sini juga ada perbedaan dari forward engineering dan re-engineering. Yaitu kalau forward engineering, dia sistemnya specification, terus design and implementation, dan new system. Sedangkan dengan software re-engineering yaitu sistemnya executed, software dari luar. Terus juga understanding and transformation dan re-engineering system. Berikut adalah alur kerja maintenance software-nya. Ada juga beberapa pengukuran perawatan software yaitu Software Maturity Index atau disingkat dengan SMI, yaitu artinya mengukur stabilitas sebuah software. SMI, rumusnya itu MT dikurang dalam kurung FA ditambah FC ditambah FD tutup kurung dibagi garis miring MT. Artinya yaitu MT jumlah modul keseluruhan yang ada di versi saat ini, FC yang mengalami perubahan yang ada di versi saat ini, FA modul yang ditambah, FD modul yang dihapus. SMI mendekati nilai 1, maka software tersebut bisa dikatakan semakin stabil. Yang dimaksud dengan kode refaktor. Kode refaktor yaitu proses perubahan source-nya. Tujuannya, source kode lebih mudah dibaca, mengurangi kompleksitas, meningkatkan kemudahan maintenance. Contoh dari refactoring yaitu mengubah nama metode dan file menjadi nama yang lebih menggambarkan kegunaannya. We're just playing hide and seek. It's